Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri terhormat. Perkenalkan, saya di sini akan berdiri sebagai tim oposisi dari pemerintah satu. Dengan mosi Dewan ini percaya bahwa dinasti politik membawa lebih banyak dampak buruk dibanding dampak baik untuk demokrasi. Kenapa kami tidak setuju terhadap mosi tersebut? Karena bagi kami, mosi ini terlalu menyederhanakan kenyataan politik yang kompleks. Demokrasi yang sehat bukan tentang siapa yang akan maju ke dalam kontestasi politik, namun bagaimana sistem memastikan demokrasi untuk siapapun yang terpilih itu bekerja untuk rakyat dengan profesional. Maka dari itu kami di pihak oposisi berdiri untuk membela prinsip bahwa selama prosesnya adil dan akuntabel, demokrasi tidak akan diancam oleh dinasti politik. Tapi, dinasti politik merupakan bagian dari hak politik setiap warga negaranya. Kenapa kami tidak setuju terhadap mosi yang pemerintah sebutkan? Kami memiliki beberapa argumen yang kuat. Yang pertama adalah keterlibatan keluarga dalam politik tidak otomatis merusak demokrasi. Karena dari apa yang tim pemerintah sebutkan itu hanya 1-2 contoh keluarga dinasti politik yang membawa dampak buruk. Namun di luar sana banyak keluarga politik tetap patuh pada prinsip demokrasi. Artinya kita jangan terpatok atau jangan melihat hanya pada contoh dinasti yang buruk. Kita juga harus meluaskan pandangan kita untuk melihat dinasti politik yang juga membawa efek baik. Kemudian juga keterlibatan keluarga bisa saja lahir dari proses demokratis bukan paksaan. Tidak semua keluarga pejabat yang melakukan dinasti politik itu didasarkan pada paksaan antar keluarganya. Namun bisa saja memang dia memiliki rasa cinta terhadap demokrasi. Kemudian dinasti juga bisa mempermudah koordinasi dan kesinambungan program. Karena banyaknya perubahan-perubahan program jika tidak dilakukan dinasti politik, itu justru malah menyusahkan rakyat. Rakyat akan bingung program mana yang akan mereka laksanakan karena baru beberapa tahun program itu diganti karena ada pemerintah baru. Program baru lagi, pemerintah baru lagi, ganti lagi. Dan itu tentu akan membingungkan rakyat dan memperlemah posisi demokrasi di situ. Kemudian, tidak ada bukti langsung dan valid bahwa semua dinasti itu melakukan korupsi. Dan yang terakhir adalah masyarakat tetap bisa menilai dari hasil kerja, bukan dari siapa nama keluarganya. Karena mau bagaimanapun, kita akan baik lagi. Kita harus melihat siapa yang memimpin saat itu, bukan siapa keluarga yang memimpin saat itu. Karena jika dinasti politik itu baik, maka yang memimpin itu pasti juga akan baik. Kemudian, argumen kami selanjutnya adalah pemilih tetap punya hak demokratis dan otonomi untuk menentukan pilihannya masing-masing. Pemilih tetap memiliki hak suara dan tidak bisa dipaksakan mereka harus memilih siapa. Kemudian juga, demokrasi juga memberikan tawaran untuk menolak dinasti politik jika pemilih mau. Dan pun, jika keluarga politik berhasil memenangkan kontestasi politik, maka artinya rakyat memiliki tingkat integritas yang tinggi terhadap siapa keluarga politik yang menang dalam kontestasi politik tersebut. Artinya, tingkat integritas publik terhadap keluarga politik itu memang tinggi, bukan memanipulasi dan rekayasa suara. Kemudian juga kemenangan politikus dari dinasti politik itu tetap melalui proses pemilu yang sah. Artinya, dinasti politik yang tidak melanggar sistem demokrasi itu tetap sah secara hukum. Argumen kami selanjutnya adalah kehadiran keluarga politik itu bisa memperkuat kesinambungan kebijakan. Yang dimana artinya ketika dinasti politik itu terjadi, kebijakan tak lagi dari nol. Dan program-program sukses yang sebelumnya terjalankan dari dinasti politik yang sebelumnya, itu bisa stabil, terjamin, ada terus. Jadi karena programnya sudah berhasil sukses, itu terus bisa dijalankan. Tidak ada banyak pergantian-pergantian. Karena kami melihat banyak reformasi yang terhenti karena seringnya pergantian pemerintahan. Dan itu yang membuat rakyat bingung. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi harus menghargai hak semua warga negara, termasuk keluarga pejabat. Karena mau bagaimanapun, dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih, termasuk dalam keluarga pejabat pun. Demokrasi yang sehat sudah seharusnya melindungi hak politik semua orang. Karena mau bagaimanapun, keluarga pejabat juga termasuk ke dalam warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Kemudian, melarang dinasti menurut kami itu merupakan diskriminatif yang buruk dan yang tak patut untuk dilakukan. Karena menurut kami, keluarga pejabat pun memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk maju kontestasi politik berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi asal dia tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian juga
bukan soal siapa yang memerintah, tapi bagaimana mereka memerintah. Seperti yang kami sudah katakan di awal, mau bagaimanapun orang yang akan memerintah, mau bagaimanapun dinasti politik yang terjadi, jika yang memerintah itu memang profesional, itu harus yang kita lihat bagaimana mereka memerintah secara profesional, bukan bagaimana keluarganya, bagaimana nama keluarganya itu ada di dalam lingkungan politik. Kemudian adalah menurut kami, jika memukul rata semua dinasti politik itu merupakan sikap yang simplistik dan tidak adil. Karena kalau kita perhatikan, selain yang tim pemerintah sebutkan, ada banyak contoh juga dinasti yang tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kita tidak bisa mematokkan, tidak bisa melihat hanya 1-2 contoh dinasti politik yang buruk. Kita juga bisa melihat contoh dinasti politik yang baik. Kemudian argumen kami yang terakhir adalah solusi terhadap penyimpangan bukan menghapus adanya dinasti politik, tapi kita wajib memperkuat sistem demokrasi yang ada di dalam negara kita. Seperti mungkin kita bisa memperkuat sistem pengawasan check and balance, atau mungkin kita juga bisa mendorong transparansi demokrasi yang terjadi, bukan pembatasan hak demokrasi pada warga negara. Jadi kita bisa memperkuat sistem demokrasi yang ada, bukan melarang dinasti politik yang terjadi. Karena jikapun dinasti politik itu terjadi, namun di atasnya terhadap ada sistem demokrasi yang kuat, maka itu akan menciptakan suatu keseimbangan yang cocok untuk memajukan sistem pemerintahan. Kemudian juga solusi untuk beberapa penyimpangan adalah dengan demokrasi yang lebih kuat, bukan pada pelarangan. Jadi kita itu bisa memperkuat sistem demokrasi kita dengan pengawasan yang tinggi, dengan kita memperkuat lembaga-lembaga yang sudah ada, dengan kita memperkuat sistem pengawasan yang ada, serta dengan kita memperkuat bagaimana publik menilai dan menyikapi suatu pemerintahan, bukan dengan melarang dinasti politik tersebut. Dan kami percaya, yang merusak demokrasi bukanlah garis keturunan atau garis darah, namun melainkan sistem yang lemah dan publik yang pasif. Maka sekali lagi kami sampaikan, kami menolak pernyataan mosi ini. Sekian, terima kasih.